Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi pengalaman atau berbagi cerita sedikit tentang keadaan di saat saya terkena COVID-19. Jadi di bulan Juni, tanggal 20 Juni, kami mendapatkan berita dari adik kami yang di Kota Kupang bahwa ibu kami yang tercinta Haja Rahmawati Sutio binti Sekum Sutio meninggal dunia. Saat menerima berita itu di hari Minggu, kami sudah mengacak pesawat, tidak ada penerbangan yang langsung yang connect langsung ke Kota Kupang. Dari Pontianak ke Kupang itu tidak ada. Yang ada itu di hari Selasa tanggal 22. Jadi saat itu juga kami berinisiatif pulang hari Selasa, karena toh hari Senin pun kami pulang sama juga akan menginap 1 hari di Surabaya, karena tidak ada yang connect langsung ke Kupang dikarenakan kondisi yang lagi mewabahnya COVID-19 dan di mana-mana semuanya zona merah. Di hari Selasa itu kami berangkat berempat, ditambah 2 keponakan saya yang masih kecil, itu anaknya adik saya yang bungsu itu dibawa. Jadi karena mereka perginya suami istri dengan 2 anak, saya sendiri dan ada adik saya yang laki-laki juga sendiri kami berangkat karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk perjalanan bersama anak-anak di bawah usia 12 tahun. Saya juga takut. Berangkat, sampailah kami tiba di Kupang, transit sebentar aja di Surabaya, hanya turun melapor, terus kami naik lagi ke pesawat langsung terbang ke Kota Kupang. Kami sampai dari sekitar jam 1-an lewat lah di Kota Kupang. Berarti di sana karena beda sejam, di sini jam 1-an, di sana jam 2. Sampai di Kota Kupang, kami melaksanakan sholat di Masjid Kelapa 5, setelah itu langsung ke kuburan berziarah, lalu kami ke rumah adik saya Nining di Kelapa 5, Kota Kupang. Nah di situ itu kan malamnya ada pengajian ada tahlilan lah, itu 3 harinya mama, hari ketiganya mama malam itu ya, tahlilannya hari ketiga mama. Jadi tahlilan itu kan kami bertemu tuh langsung dengan banyak keluarga ya, keluarga kami salam-salaman ya, walaupun kami tahu ya COVID lagi mewabah, tapi yang namanya karena jarang-jarang silaturahmi gitu, jadi kami tetap bersalaman, cipika-cipiki gitu. Keesokan paginya, siang itu adik saya yang bungsu ini yang memiliki 2 anak kecil itu udah mulai merasa meriang badannya, meriang, batuk pilek belum, pilek tidak ada lah, batuk sama meriang aja, itu sama kepalanya agak pusing. Sudah dikasih minum obat paracetamol, amoxicillin sama paratusin. Disuruh minum paratusin sama adik saya. Terus 3 hari kemudian kadarullah anaknya 2 orang terkena juga sakit demikian. Dikasih obat juga, sampailah masuk hari keempat. Saya bilang, ini kalau misalkan di hari keempat besoknya masih demam, berarti kita harus cek darah. Saya takutnya DBD, saya trauma itu kalau DBD, karena anak saya yang nomor 2 itu pernah meninggal karena DBD. Saya trauma. Oh ya Mi, katanya gitu. Terus alhamdulillah di hari keempat itu sembuhnya mereka. Sakitlah bapaknya, suami dari adik saya, sakit batuk pilek demam. Adik saya alhamdulillah udah mulai enakan, sehat. Terus langsung berurutan itu ipar saya yang nomor 5 itu, ipar saya Papau itu juga mulai batuk pilek. Adik saya yang perempuan Mami Titin batuk pilek juga. Saya tidurnya dengan adik saya yang namanya Mami Titin ini, dia batuk pilek. Nah besoknya saya sudah mulai merasa badan saya ini udah mulai demam, udah mulai meriang.
Malamnya tuh saya tidurnya tuh ndak nyenyak gitu, karena kerasa kayak badan ini sengal-sengal gitu, jadi tidurnya ndak nyaman, demam. Nah besoknya saya karena sudah berapa hari ya di Kupang, saya berinisiatif untuk pulang duluan karena kan saya masih punya anak kecil yang ada di Pontianak. Saya mau pulang duluan, saya sampaikan kepada adik-adik saya. Oleh adik saya Nining, dia mengatakan mending sebelum pulang kita PCR, kita antigen dulu. Jadi saya dibawa waktu itu bersama ipar saya, Papi Tama itu, bersama Tama dan ini Ibu Nining sendiri. Kami tes antigen. Di situ dinyatakan kami ini reaktif. Pulang ke rumah oleh adik saya ini, adik-adik saya yang sudah sembuh, yang sekeluarga ini diungsikan ke rumah kos bersama anak-anaknya dan bersama dengan anaknya Ibu Nining dan anaknya Papi Tama ini diungsikanlah ke rumah kos. Jadi di rumah itu hanya ada saya, adik saya yang laki-laki, adik saya yang Mami Titin ini bersama suaminya, dan adik saya yang Ibu Nining ini. Suaminya waktu itu lagi tugas keluar daerah. Jadi sudah kami masing-masing satu-satu kamar itu karena semuanya reaktif ya. Saya minum paracetamol untuk menurunkan panas. Saya batuknya agak jarang, tidak terlalu seperti yang gitu ya, enggak. Jadi dalam satu hari itu bisa lah berapa kali batuk, tapi enggak seintens yang sampai bisa mengakibat sesak napas itu enggak. Saya udah beli plosa vitamin apa, Baycomjet, terus vitamin D, karena kebetulan sepupu saya di sana itu apoteker, jadi vitamin itu kebanyakan direkomended oleh dia. Terus kami dikasih minum antivirus sama antibiotiknya itu selama 5 hari, minumnya waktu pagi, demikian juga antivirus minumnya sehari 2 kali antivirusnya. Tapi waktu saya minum antivirus itu tuh saya merasa mual. Padahal saya baik-baik saja, mulut saya baik-baik saja, tapi waktu saya mengkonsumsi antivirus saya mual sampai muntah. Rupanya gejala saya itu juga dirasakan oleh ipar saya dan adik saya waktu kami mengkonsumsi antivirus itu sampai muntah. Jadi paginya itu kami tetap minum sarapan, bangun habis sarapan, terus kami langsung menghirup minyak kayu putih, terus saya langsung minum obat. Selang 1 jam saya minum vitamin. Terus setelah itu saya minum vitamin, terus mulai olahraga sama makanan tetap kami jaga ya, pagi siang malam itu makanan yang bergizi, terus makan yang bergizi semuanya itu yang kami makan sesuai yang seperti yang dianjurkan oleh dokter-dokter itu. Kami makan makanan bergizi, buah-buahan kami makan, jemur matahari, siangnya kami minum air kelapa dikasih madu, dikasih jeruk nipis, itu kami konsumsi juga, susu beruang, pokoknya bermacam-macam lah. Tapi saya kemana-mana itu saya tidur, kami semua satu-satu itu ada plosa itu sangat membantu loh. Jadi waktu saya setiap, jangan sampai sesak ya, jangan sampai tunggu sesak baru dihirup plosanya. Saya ini langsung saya plosa tuh berapa setiap menit lah saya hirup. Itu yang mungkin membuat sampai saya tidak sampai batuk, pilek atau bagaimana, karena di saat saya menghirup plosa itu saya merasa plong, lega tenggorokan saya. Seperti tenggorokan yang gatal-gatal itu saya gosok, yang kan ujung yang putihnya itu kita pakai hidup, yang ujung yang hijaunya itu saya gosok-gosok di leher, di dada saya. Itu alhamdulillah itu sangat membantu loh, sangat membantu sekali, karena itu seperti cairan-cairan yang menumpuk di dalam dada itu tuh langsung mencair. Itu dengan plosa dan minyak kayu putih sampai dada saya ini mengelupas, mungkin karena saking panasnya ya, panasnya minyak kayu putih tersebut, karena kami kan tidak bisa mencium minyak kayu putih, hilang penciuman indera perasanya. Alhamdulillah saya di hari ke-10 itu sudah membaik semuanya.
Hari ke-14 sudah membaik, sudah udah tidak ada demam, tidak ada gejala lagi lah. Jadi saya bilang ke saudara-saudara saya merasa udah fit, saya mau pulang ke Pontianak gitu. Hari ke-18 itu saya tes di salah satu laboratorium di Kota Kupang. Saya tes, hasilnya keluar jam 11 malam, tes PCR. Keluar hasilnya, rupanya saya masih positif dengan CT 36, berapa lah gitu kan. Saya kaget, adik-adik saya juga kaget. Waktu itu kan kami juga orang awam ya, kami tidak mengerti yang CT ini nih. Kami ngertinya waktu saya positif ini, baru mengerti, oh rupanya dari sekian ke sekian itu banyak virus. Dari CT ini ke ini 30 itu virusnya sedikit. Kalau dari 30, CT-nya 30 sampai 40 itu bisa dikategorikan sudah sembuh gitu ya. Saya berdasarkan CT itu loh, berarti kan saya sudah sembuh gitu. Loh, tapi kok masih negatif, masih positif? Saya tidak bisa berangkat. Akhirnya kami melaksanakan lebaran hajinya. Kami melaksanakan lebaran hajinya di Kota Kupang, jauh dari keluarga. Kami adik-beradik 5 orang itu di Kota Kupang sana. Kami adik-adik saya baru datang melaksanakan lebaran haji Idul Adha. Alhamdulillah di sana kami berkumpul lah rame-rame. Setelah selesai Idul Adha, kami bersiap-siaplah kami semuanya nih untuk pulang. Selang seminggu kemudian, saya tes lagi bersama rombongan nih, adik-adik saya nih. Bersama adik-adik saya semuanya dan 2 keponakan saya yang masih kecil di laboratorium tersebut lagi. Pada saat saya tes lagi, semuanya negatif. Saya sendiri yang masih positif dengan CT-nya 34, berapa, agak turun memang sih. Loh, saya kaget, saya tidak ada gejala. Apakah saya termasuk long covid atau apa, saya tidak ngerti, tapi saya tidak ada gejala lagi gitu. Akhirnya pulang, rombongan saya masih tinggal sendiri dengan adik saya yang tinggalnya di Kota Alor itu, Mami Titin sama Papi Taman. Mereka masih berinisiatif tidak pulang ke Alor, masih tetap di Kupang untuk menunggu saya. Sudah selang seminggu kemudian saya tes lagi yang ketiga kali. 3 kali saya tes lagi, hasilnya CT saya naik. Tapi saya masih negatif, saya masih positif, belum negatif. Ya Allah, saya bingung. Ini udah mau sebulan. Mereka bilang ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan. Katanya masih ada bangkainya tuh menempel di sini. Segala macam cara saya sudah coba. Saya sudah suntik nih, pakai air garam. Air garam yang bukan yang beriodium ya, garam asli yang besar-besar itu. Udah, airnya sudah saya pakai semprot nih. Kumur-kumur semua, masih juga minyak kayu putih juga saya semprot nih. Masih tetap juga saya positif. Masya Allah, saya sudah giat begitu olahraga, masih positif. Selama sebulan itu saya juga masih positif. Saya heran gitu kan. Saya lalu banyak-banyak istighfar. Ya Allah, ada hikmah apa gitu kan, kok sampai semuanya pulang masih tinggal saya, akhirnya adiknya saya, karena beliau berdua ini PNS, pulang tidak mungkin kan menjaga saya terus karena mereka kan harus kerja. Mereka pulang ke Alor, meninggalkanlah saya sendiri. Lah, namanya kita datang rame-rame, terus tinggal saya sendiri. Perasaannya gimana? Sepi kan rumah. Waduh, saya makin merasa bersedih gitu kan. Cuma adik saya ini menguatkan saya, adik saya yang Bu Nining ini menguatkan saya supaya jangan sampai imun saya drop gitu kan. Saya makan minum seperti biasa, air 1,5 liter setiap hari saya minum. Kan beli yang le minerale yang satu, saya minum terus tuh. Kurang apa lagi coba. Tapi masih juga positif.
Semua obat, semua cara sudah saya lakukan. Jadi ternyata metabolisme tubuh itu setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin metabolisme saya ini tidak bagus, kurang bagus mencernakan zat-zat makanan atau zat-zat vitamin serta obat-obatan masuk itu mungkin kurang bagus ya. Saya alhamdulillah imun saya bagus, cuma metabolisme cara kerja organ dalam badan saya ini yang kurang memungkinkan, makanya mungkin saya masih tetap positif. Saya ambil pikiran yang itu aja ya, daripada kita memikirkan yang lain-lain. Imun makin drop, saya jauh dari keluarga, jauh dari suami, jauh dari anak-anak, walaupun saya memang di sana bersama saudara saya, adik kandung saya, tapi yang namanya kita sudah berkeluarga tentulah kita akan mengingat suami dan anak-anak kita yang jauh ya. Saya kurang apa lagi gitu kan. Jadi sampai kita melucu gitu, ada kata adik-adik saya, Umi ini udah imannya udah oke, imunnya udah oke, tinggal Amin yang belum. Sampai saudara saya itu mengatakan gitu. Mungkin belum Amin yang datang ya. Ya sudah, kita ambil saja hikmah di balik semua itu. Jadi ternyata saya bilang ke adik saya ini, saya bilang dari pengalaman saya ini, ternyata CT itu tidak bisa mematok kesembuhan seseorang. Saya bilang Kota Kupang ini zonanya merah terus, harusnya memiliki standar, maksudnya standar apa ya, bukan di Kupang aja atau di mana ya, di semua provinsi itu dia harus mempunyai standar kesembuhan. Jadi kalau seperti yang belum kena COVID gitu, mungkin boleh standar di bawah 40, CT-nya di bawah 40, walaupun dia 36, 35 itu nurun CT-nya di bawah 40 itu boleh positif kan, dia kena COVID. Tapi kalau misalkan dia sudah terkena COVID, sudah melakukan isolasi mandiri, dan dia tidak bergejala, walaupun dia masih CT-nya masih di bawah 35, 36, belum mencapai 40, itu seharusnya sudah tidak masalah karena kan sudah tidak menularkan kepada yang lainnya. Ini seharusnya digarisbawahi. Jadi tidak harus berdasarkan standar CT itu. CT itu kalau menurut saya itu bagi yang belum terkena penyakit COVID-19. Alias kalau misalkan kita PCR, kita di bawah nih 36 atau 35 atau 34, di bawah 40 lah. Oke, kita boleh dikategorikan kita positif COVID. Tetapi apabila kasusnya harus dibedakan, seperti saya ini, saya udah kena COVID, udah isolasi mandiri, sudah tidak bergejala. Walaupun ya CT-nya masih 35 atau 36 atau 37, tetapi seharusnya harus dikasihkan yang negatif. Kalau menurut saya, itu menurut pemikiran saya, karena kan ini kita perjalanan ya, memang sangat bermasalah kalau untuk orang yang dalam perjalanan seperti saya waktu itu. Kalau yang di dalam kota yang baru habis sakit, isolasi mandiri 14 hari sudah tidak bergejala, boleh dia beraktivitas, itu no problem, tidak ada masalah. Tetapi yang masalahnya itu bagi yang mengadakan perjalanan seperti saya kemarin itu, harusnya dengan tanda kutip harus ada standar-standarnya. Jadi tidak boleh harus misalkan harus nih di atas 40 CT-nya baru boleh dikategorikan sehat, sembuh. Terus kalau misalkan di atas 40 baru boleh dikatakan sembuh, terus apa gunanya isoman 14 hari atau isoman 10 hari berdasarkan logika? Dan apa gunanya apabila sudah tidak bergejala? Iya kan? Jadi seharusnya masing-masing daerah itu dia mempunyai standar untuk yang bagi yang sudah terkena COVID dan yang mau mengadakan perjalanan, itu standar CT-nya berapa, tinggal nyatakan harus satu garis ya, negatif gitu kan. Jangan standarnya juga ketinggian seperti belum pernah kena COVID 40 CT-nya 40 ke atas. Itu kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi ya, nggak tahu mungkin di luaran sana ahli-ahli kan lebih banyak lagi gitu kan. Tapi memang sangat bermasalah kalau bagi yang sedang
melaksanakan perjalanan seperti saya kemarin itu sangat-sangat bermasalah, karena setiap kita mengadakan melaksanakan PCR itu berapa duit itu sebelum Presiden Jokowi menurunkan harga sampai 525.000, itu kan ada yang sampai 1 jutaan, malahan ada rumah sakit 1.800.000. Saya 3 kali PCR, bayangkan saya 3 kali PCR positif terus. Kali keempat saya bilang begini, kata adik saya bilang gini, sudah Umi jangan PCR di situ lagi, laboratorium di situ lagi, kita pindah ke tempat yang lain aja gitu kan. Dan memang kita orang Islam juga memang Rasulullah mengatakan kalau kita bertamu ketok pintu atau beri salam 3 kali, tidak dibukakan pintu udah kita jadi keluar. Begitu juga kalau dalam pelaksanakan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari, semua saya berpatokan semua harus 3 kali. Itu sudah 3 kali saya positif terus. Kali keempat saya pindah ke rumah sakit lain. Pagi saya PCR, malamnya saya ambil jam 8 malam. Kalau laboratorium yang pertama itu jam 11 malam hasilnya keluar. Laboratorium yang berikutnya itu saya PCR-nya dia keluar jam 8 malam. Alhamdulillah kali keempat baru saya bisa negatif. Dan waktu itu PCR-nya juga sudah turun 525.000. Sedangkan PCR saya 3 kali itu sudah saya bilang ini mahalan PCR nih daripada tiket pesawat. Kalau dulu orang jalan yang dicariinnya uang untuk beli tiket. Kalau sekarang kita jalan yang dicariin apa duluan? Uang untuk PCR. Jadi ada baiknya dari pengalaman saya ini, mungkin bisa mengetuk hati, mungkin ada pihak-pihak terkait yang mungkin bisa memberikan standar kesembuhan negatif untuk yang sudah sembuh dari COVID-19. Mungkin janganlah terlalu tinggi sampai harus 40 ke atas gitu settingnya. Sedangkan metabolisme setiap orang kan berbeda-beda, seperti contohnya saya ini ya. Yang penting kita sudah melakukan isolasi mandiri dan kita sudah tidak bergejala. Hanya itu saja sedikit pengalaman dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker. Jangan lupa vaksin, saya sudah 2 kali vaksin, ini tinggalin 3 kali karena saya vaksinnya Sinovac. Kalau Sinovac katanya ada vaksin yang ketiga. Oke, semangat terus. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.